Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang berlimpah ruah, yang sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka mustahil kalian dapat untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa mencoba ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan menuntut ilmu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Barang siapa yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mereka mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, illa nazalat 'alaihimus sakinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah turun kepada mereka melainkan rasa ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di sisi makhluknya. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mereka menempuh jalan tersebut mereka gunakan untuk menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, apa yang mereka dapatkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan hamba tersebut untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah yang disebut seorang hamba itu pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka lupa untuk berterima kasih kepada manusia. Maka untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak kepada DKS Surau Abdurrahman yang telah memberikan kami kesempatan untuk sedikit memberikan nasihat, yang tentunya nasihat ini kami tujukan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafizan, dan alhamdulillah sekarang saya
adalah salah satu mahasiswa di perkuliahan Tahfiz Al-Aiman Kota Pontianak. Sedikit tentang Aiman, ia merupakan salah satu yayasan pendidikan yang ada di Kota Pontianak, yang di dalamnya terdapat berbagai jenjang pendidikan. Di antaranya ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan. Dan alhamdulillah juga saya termasuk ke dalam salah satu staf pengajar di mahad tersebut. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membahas suatu tema yang sangat penting untuk dibahas, yaitu tentang pentingnya berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah bagian dari agama Islam. Betapa banyaknya manusia yang masuk ke dalam agama Islam ini karena keindahan akhlak yang dipraktikkan oleh kaum muslimin. Bahkan masuknya agama Islam ke negara kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia, di antara sebabnya adalah indahnya akhlak para pedagang muslim yang berdakwah kepada rakyat Indonesia. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat Islam dan juga memerintahkan di dalamnya untuk berakhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam riwayat yang lain disebutkan seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling mulia akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa." Seorang mukmin, seorang muslim yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Terkait dengan pentingnya akhlak yang mulia ini, seorang ulama pernah mengatakan, dahulu aku mengira bahwasanya masalah di dunia Islam hanya karena jauhnya pemahaman mereka tentang hakikat makna tauhid, yaitu la ilaha illallah, mengesahkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seiring waktu aku mulai menyadari bahwasanya ada masalah lain di dunia ini yang mengiringi masalah utamanya, yaitu akhlak. Beliau mengatakan kebanyakan dari mereka itu tidak berakhlak dengan akhlaknya seorang yang beragama Islam, kecuali mereka yang sedikit. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal akhlak mulia secara bahasa, kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya perilaku, karakter ataupun moral. Kata ini berhubungan erat dengan kata al-khalq, yaitu pencipta, yang berarti pencipta atau penciptaan. Oleh sebab itu para ulama membagi akhlak ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah akhlak yang itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dia berakhlak yang baik semenjak ia lahir hingga ia dewasa. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang baik yang itu disertai dengan perjuangan untuk meraihnya. Dia melalui proses usaha, latihan, serta kerja keras. Secara istilah, akhlak ini adalah sifat ataupun perilaku, baik hal tersebut itu terpuji ataupun tercela, baik hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada makhluknya. Berkata salah seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, husnul khuluq fi thalathati khisal. Akhlak yang baik itu terdapat di dalam tiga hal. Yang pertama, ijtinabul maharim. Yang pertama adalah senantiasa menjauhi perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian yang kedua,
itu adalah wa talabul halal. Seseorang yang senantiasa meminta serta mencari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Kemudian yang ketiga adalah wa tawsi'u 'ala al-'iyal. Adalah seorang suami, seorang bapak yang senantiasa mencarikan rezeki untuk anak istrinya sesuatu yang halal. Seorang ulama Ibnu Mansur yang mengatakan, aku berkata kepada Abdullah tentang akhlak mulia. Kemudian beliau menjawab, akhlak mulia adalah engkau tidak cepat marah dan juga engkau tidak cepat tersinggung. Seorang ulama berkata, haqiqatul husnil khuluq badlul ma'ruf wa kaful adha wa talaqatul wajh. Hakikat dari akhlak yang mulia itu adalah memberi kebaikan, menahan diri dari menyakiti orang lain, serta memasang wajah yang senantiasa berseri. Maka akhlak yang baik ini juga meliputi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, amanah, sabar, rendah hati, adil, serta berbagai sifat positif lainnya yang diperintahkan di dalam agama Islam. Sedangkan akhlak yang buruk itu mencakup sifat-sifat seperti berbohong, iri hati, sombong, serta berbagai sifat-sifat negatif yang Allah Subhanahu wa taala larang. Akhlak yang baik ini mencakup pelaksanaan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, penunaian hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik yang berhubungan dengan sesama manusia itu dinamakan dengan hablum minan nas. Sedangkan akhlak yang baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan hablum minallah. Akhlak juga mencakup hubungan antara manusia dengan lingkungan dan makhluk lainnya seperti tumbuhan ataupun binatang. Di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian semua untuk berbuat baik di dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan ketika kalian hendak untuk menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhadda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Maka ketika kalian hendak menyembelih, maka tajamkanlah pisau kalian dan istirahatkanlah hewan sesembelihan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segala makhluknya untuk berbuat baik kepada setiap makhluk, baik itu binatang ataupun tumbuhan. Maka terkait dengan akhlak yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sesama manusia, itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Beliau mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan hendaklah setelah melakukan kejahatan atau kejelekan, kalian melakukan kebaikan agar kebaikan tersebut dapat menutupi kejelekan yang telah kalian lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah, berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia ada yang mengira bahwasanya akhlak mulia hanya semata pergaulan dengan manusia semata, sehingga merugikan manusia itu adalah kezaliman yang terbesar. Sebaliknya, jika ada seseorang yang melakukan kezaliman dan berperilaku baik kepada
manusia, akan tetapi di saat yang sama dia melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dipandang sebagai seseorang dengan akhlak yang buruk. Maka perspektif ini atau sudut pandang seperti ini adalah sesuatu yang keliru, karena hakikat dari akhlak mulia tidak hanya mencakup hubungan seseorang dengan Allah, dengan manusia saja, akan tetapi akhlak yang mulia, hakikat dari akhlak yang mulia adalah mencakup hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, kebanyakan manusia memahami bahwasanya akhlak yang baik itu adalah khusus bermuamalah dengan sesama manusia dan tidak ada hubungannya dengan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini adalah pemahaman yang keliru, kata ulama tersebut. Akhlak yang baik, hakikat dari akhlak yang baik itu mencakup muamalah seorang hamba sesama makhluk dan juga seorang hamba kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini harus dipahami oleh setiap manusia. Akhlak yang baik di dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 3 perkara. Yang pertama adalah membenarkan berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an maupun Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam hadis melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan hukum-hukum atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dan juga ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya mengatakan, pokok-pokok muamalah manusia atau seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara ringkas mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan. Kemudian yang kedua adalah seorang hamba senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ia menyerahkan seluruh ibadahnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, baik tatkala bersendirian maupun ketika khalayak ramai. Kemudian yang keempat adalah senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala serta tunduk ke dalam syariatnya. Kemudian adalah memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala serta tidak berbuat zalim kepada mereka dan senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya hakikat akhlak mulia itu tidak hanya bermuamalah sesama manusia, akan tetapi juga bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk ke dalam perintah untuk berakhlak mulia. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasari'hum fil amr." Maka disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu dapat berperilaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati yang kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wala tajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka serta berlapang dadalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalil di dalam hadis itu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata, aku pernah memukul seorang budak dengan cambukku. Lalu aku mendengar suara dari belakang seraya yang mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud." Aku tidak mengenali suara itu karena saat itu aku sedang dalam keadaan marah, kata Abu Mas'ud. Ketika suara itu mendekatiku, ternyata itu adalah suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kembali mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Maka aku pun segera melepas cambukku itu dari tanganku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lam Abu Mas'ud, anna Allah tabaraka wa ta'ala aqdaru 'alaika minka 'ala hadha ghulam." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk menguasaimu daripada kamu menguasai budak tersebut. Maka aku berkata, Abu Mas'ud mengatakan, aku tidak akan pernah memukul budak lagi setelah ini. Di dalam riwayat lain disebutkan, dia mengatakan, wahai Rasulullah, dia bebas karena Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma lam taf'al lam tahqan nar. Ketahuilah, jika kamu tidak melakukan hal tersebut, niscaya kamu akan dilahap oleh api neraka. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui banyaknya dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya berakhlak mulia dan juga keutamaan akhlak mulia yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi, maka sekarang kita masuk ke dalam pembahasan keutamaan akhlak yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, pastilah sesuatu tersebut itu memiliki manfaat bagi setiap makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perkara, pastilah perkara tersebut itu memiliki kemudaratan. Akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menghiasi diri kita dengannya, itu memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama adalah mendatangkan kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian tidak akan dapat memuaskan manusia dengan harta-harta kalian, akan tetapi yang dapat kalian memuaskan mereka adalah dengan akhlak yang baik kepada mereka. Kemudian yang kedua, keutamaan akhlak yang mulia itu adalah memberatkan timbangan kebaikan. Di dalam suatu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada suatu amalan yang lebih berat jika ditimbang daripada akhlak mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin berpuasa dan juga rajin menunaikan salat. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah mempererat persaudaraan dan cinta kasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan akhlak yang mulia itu adalah dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsari ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa husnul khuluq, yaitu
yang kelima di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga tertinggi bagi pemilik akhlak mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna akramakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan." Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya di antara kalian denganku, yaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan bahwasanya akhlak yang mulia tidak hanya berkaitan tentang muamalah atau pergaulan sesama makhluk, akan tetapi berkaitan juga dengan pergaulan atau muamalah seorang hamba kepada penciptanya. Kemudian juga kita telah mengetahui bahwasanya banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk senantiasa berakhlak mulia, serta telah kita dengarkan tentang beberapa keutamaan akhlak yang mulia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seseorang yang senantiasa berakhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di suatu hadis, beliau bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Bermuka yang ceria, bersenyum di hadapan saudara kalian adalah sebuah sedekah. Itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk kita lakukan. Hanya bersenyum ketika bertemu dengan saudara seiman kita, itu merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit yang kami sampaikan ini semoga dapat menjadikan kita pribadi yang menjadi akhlak yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.